Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16, Pengakuan Jujur Tentang Hubungan Intim. Apa Aunty Chika mengganggu tidurmu? Aku tidak mengganggunya. Ucap Chika beranjak bangun di tempat tidur, menghampiri Felix. Wajahnya cemberut karena dituduh. Iya. Felix yang gemas mencubit lembut pipi Chika dan langsung membuat Chika terpaku. Sentuhan Felix mampu membuat debaran di dalam hatinya kembali muncul. Felix menenangkan Elle. Dia mengayunkan tubuh Elle, mendekatkan pada Chika seakan-akan bersiap akan mencium Chika. Apa yang dilakukan oleh Felix membuat Elle tertawa. Tawa bayi kecil itu sangat riang, hingga menular pada Felix dan Chika. Suasana di kamar seketika menjadi sangat ramai diisi dengan tawa dari Felix, Chika dan Elle yang begitu tampak senang. Apa anak seumur Elle boleh ditaruh di bahu? Tanya Felix pada Chika. Chika memikirkan, yang ingin dilakukan Felix itu terlalu bahaya. Bisa jadi jika mereka salah memegang, Elle bisa jadi jatuh. Jangan, itu terlalu berbahaya. Ucapnya menatap Felix seraya memegangi pipi gembul Elle. Iya juga, kalau sampai terjadi apa-apa dengan Elle, aku bisa dibunuh Brian. Felix bergidik ngeri membayangkan, jika sampai anak satu-satunya Brian dan Sia itu sampai terluka. Bagaimana jika naik di punggungmu saja, aku akan memeganginya. Tidak terlalu tinggi dan aku yakin lebih aman. Chika memberikan ide pada Felix. Menimbang ide Chika, Felix akhirnya setuju. Paling tidak hal itu dapat membuat kedekatan dirinya dan Chika. Menyerahkan Elle pada Chika, Felix beralih ke posisi merangkak dan membiarkan Elle naik di atas. Benar saja, Elle tertawa saat naik di punggung Felix. Apalagi saat Felix mulai merangkak, tawa bayi kecil itu semakin riang. Merangkak mengelilingi kamar, Felix terus membuat Elle bersenang-senang. Chika ikut tertawa saat Felix dengan pasrah berkeliling. Sebenarnya tadi dia tidak sungguh-sungguh memberi ide, tetapi ternyata Felix menerimanya. Apalagi Elle yang tampak senang, sehingga Chika merasa tidak menyesal memberikan ide. Ayo, terus Uncle Felix. Seru Chika meminta Felix terus merangkak. Tangan Chika memegang tubuh Elle yang bergerak terus. Bayi kecil yang kesenangan itu bergerak hingga membuat Chika kewalahan. Felix terus merangkak, membuat bayi kecil itu seakan naik kuda, mengelilingi kamar berputar berkali-kali. Saat Felix sudah mulai lelah, mereka menghentikan aksi main kuda-kudaan di kamar. Kali ini Elle yang main kuda-kudaan di kamar bukan dua orang dewasa yang menemaninya. Chika mengangkat tubuh Elle dan memindahkannya ke tempat tidur. Chika mengganti baju Elle yang basah karena air liurnya akibat tertawa membasahi bajunya. Kemudian memberikan susu, karena pasti bayi kecil itu sangat haus. Dari posisi merangkak, Felix menegakkan tubuhnya, memijat punggungnya, berharap meredakan pegalnya. Namun, saat memegangi punggungnya, Felix merasakan basah di bajunya. Apa Elle mengompol? Tanya Felix menatap Chika dengan wajah yang terkejut. Itu bukan ompol, hanya air liur. Jawab Chika, tangannya mulai membuka baju Elle dan menggantinya. Felix bergidik ngeri membayangkan tubuhnya terkena air liur. Buru-buru dia ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Chika yang melihat Felix buru-buru mandi tertawa. Dia berbicara pada Elle menceritakan apa yang terjadi pada Felix. Selesai mandi, Felix keluar, karena tidak membawa baju ke dalam kamar mandi. Dia keluar dari kamar mandi dengan mengenakan handuk yang dipakai untuk menutupi tubuhnya bagian bawah. Felix, teriak Chika. Tubuhnya yang merebah langsung bersembunyi di tubuh Elle. Maaf, aku lupa membawa baju.
Felix melangkah menuju ke lemari untuk segera memakai bajunya. Wajah Chika yang berada di perut Elle justru membuat bayi kecil itu tertawa. Dia mengira Chika sedang menggelitiknya. Kaki kecilnya menendang dan justru membuat Chika akhirnya mundurkan tubuhnya agar memberikan ruang untuk Elle. Saat tubuhnya menjauh, Chika melirik sedikit ke arah Felix. Ternyata Felix tidak mengganti bajunya di kamar mandi dan justru di depan lemari pakaian. Bagian tubuh Felix tidak terlihat, tetapi saat menaikkan celana dan melepas handuk, dia melihat paha Felix. Buru-buru Chika membuang pandangan ke arah lain. Kenapa juga aku melirik ke sana? Chika merutuki kesalahannya yang melirik Felix dan membuat matanya ternoda dengan melihat tubuh Felix. Felix yang sudah selesai, kembali merebahkan tubuhnya, menyusul Chika dan Elle yang bermain di atas tempat tidur. Kamu membuatku mandi ya? Ucap Felix mendaratkan kecupan di pipi Elle. Kira-kira jam berapa Brian dan Shea menjemput Elle? Chika mengingat jika tadi Shea mengatakan jika mereka akan menjemput anaknya. Jadi Felix dan Chika tidak perlu mengantar. Iya. Tetapi mereka belum tahu jam berapa mereka akan menjemput. Felix memegangi tangan Elle yang sedang memukulkan ke wajahnya pelan. Bayi kecil itu suka sekali memukuli wajah karena gemas. Chika yang ikut gemas justru ikut membantu Elle untuk memukul wajah Felix hingga Felix mengadu. Suara Felix itu justru membuat tawa Elle. Chika semakin tertawa saat melihat Elle tertawa. Tawa cantik yang begitu lepas. Tangan Felix memegangi tangan Chika yang berada di pipinya, bertumpuk dengan tangan Elle yang menempel di pipinya. Apa yang dilakukan Felix membuat Chika melihat ke arah Felix. Sorot mata dan senyum tipis Felix begitu membuat mata enggan berpaling. Seakan sang mata tak mau berbohong jika mata itu memuji ketampanan pria di hadapannya, berbeda dengan sang hati yang selalu mengatakan tidak untuk pria di hadapannya itu. Aku mencintaimu. Tangannya merasakan lembut tangan Chika dan ini untuk pertama kalinya. Matanya menatap lekat wanita yang begitu dicintainya itu. Tatapan dan kata cinta membuat Chika lemas tak berdaya. Hatinya goyah saat dihadapkan dengan pria yang mencintainya dan tanpa henti berusaha. Pipinya menghangat dan menyemburkan rona merah, hingga membuatnya salah tingkah. Apa kamu tidak malu mengatakan cinta di hadapan anak kecil? Tanyanya mengelak dan menarik tangannya. Apa itu artinya jika tidak di hadapan Elle, aku boleh melakukannya? Sebenarnya bukan itu juga yang diharapkan oleh Chika. Kalaupun sampai Felix mengatakan cinta, entah jawaban apa yang dia akan berikan. Suara bel apartemen menyelamatkan Chika dan membuatnya tidak harus menjawab pertanyaan Felix. Felix akhirnya bangkit dari tempat tidur, karena ingin tahu siapa yang datang. Keluar dari kamar menuju ke pintu. Kenapa kalian sudah datang? Tanya Felix pertama kali melihat Shea dan Brian. Baru sekitar 5 jam anak mereka bersama Felix, tetapi temannya itu sudah datang. Apa 6 jam kamu belum dapat apa-apa? Aku 5 jam sudah dapat berkali-kali. Ucap Brian malas. Sayang. Panggil Shea yang merona malu. Dia kemudian beralih pada Felix. Maaf, Brian dari tadi meminta kemari. Baru kali ini Brian tidak tenang saat Elle bersama dengan orang lain. Biasanya dia betah dan justru memanfaatkan waktu bersama istrinya. Anakmu masih utuh, dan aku rasa dia akan ketagihan ikut bersamaku. Mungkin juga dia akan lupa jika kamu dedinya. Felix menggoda temannya itu. Sebenarnya dia tidak masalah Elle diambil, mengingat sudah cukup waktu yang dipakai untuk membuat Chika terpesona dengannya. Brian menatap kesal pada Felix. Aku akan segera membawa anakku pulang sebelum kamu buat dia lupa siapa aku. Brian masuk ke dalam apartemen begitu saja dan melewati Felix. Felix menatap Shea dan ibu satu anak itu menaikkan bahunya. Suaminya memang sedikit cemburu karena anaknya memang sangat suka dengan Felix.
Felix melebarkan pintu dan meminta Sea untuk masuk ke dalam apartemen, kemudian mengambil Elle di kamar. Memberikan pada orang tuanya. "Terima kasih jagoan kecil," ucap Felix pada Elle. Bayi kecil itu ingin meraih wajah Felix, tetapi Felix menempelkan telapak tangannya memberikan tos kemenangan. "Terima kasih juga sudah menjaga, maaf merepotkan," ucap Sea basa-basi. "Tidak masalah, jika butuh bantuan katakan saja." Felix tersenyum penuh arti pada Sea. "Tentu," jawab Sea. Brian hanya mendengus kesal, masih belum rela anaknya sampai dekat dengan pria lain. "Cepatlah menikah dan buatlah anak sendiri," ucapnya. Kalimat Brian membuat Chica terkesiap. Menelan salivanya membayangkan anak dengan Felix. Sudah, ayo pulang." Sea menarik tubuh Brian saat melihat wajah terkejut Chica. "Kami pulang dulu." Sea berpamitan pada Felix dan Chica. Seusai keluarga kecil itu pulang, Felix menutup pintunya. Kalimat Brian membuat canggung Chica, dan itu sangat Felix rasakan. "Mau makan di luar?" tanya Felix mengalihkan pembicaraan dan mencairkan suasana. "Boleh," jawab Chica diiringi anggukan. Memanfaatkan waktu libur, Felix mengajak Chica untuk makan di luar, menikmati makan di restoran langganan Felix. Bagi Felix hari ini cukup membantu membuat Chica dekat dengannya. Paling tidak menghabiskan waktu liburan kali ini mengasyikkan. "Kamu waktu itu ingin menceritakan mantan kekasihmu, sampai sekarang belum?" Suara Chica terdengar di tengah-tengah makan. Nada sindiran terdengar dari kalimat Chica dan membuat Felix tersenyum. "Aku lupa." "Lupa apa sengaja lupa?" Felix semakin melebarkan senyumnya. Rasa ingin tahu Chica menyiratkan jika tunangannya itu ingin dekat dengannya. "Baiklah, aku akan ceritakan semua padamu. Yang keempat kamu sudah dengar waktu itu, jadi aku akan hitung mundur saja," ucap Felix dan mendapati anggukan dari Chica. "Yang ketiga, bernama Nadia. Dia meninggalkan aku karena menikah." Mata Chica membulat sempurna mendengar Felix yang mulai bercerita. Rasanya andai saja Felix menikah dengan pacarnya, Chica tidak harus terjebak dengan Felix. "Apa kamu tidak mengajaknya menikah? Apa kamu tidak melamarnya? Apa dia hamil sebelum menikah?" Potong Felix yang mendapati pertanyaan bertubi-tubi dari Chica. "Hamil denganmu?" Dengan polos Chica bertanya hal itu. "Kalau dia hamil denganku, aku akan menikahinya pastinya." Felix tersenyum dengan apa yang tanyakan Chica. Mata Chica memutar, memikirkan jika yang dikatakan Felix ada benarnya. Tidak mungkin pria di hadapannya itu tidak bertanggung jawab, mengingat padanya saja Felix begitu bertanggung jawab. Lalu dengan siapa dia hamil? Chica begitu penasaran. Dia selingkuh dan tiba-tiba dia hamil. Chica bergidik ngeri membayangkan jika kekasih Felix itu berhubungan dengan dua pria dalam waktu yang sama. Dan sudah bisa Chica pastikan jika gaya pacaran Felix pasti sampai pada hal intim. Dia datang dan mengatakan padaku jika dia hamil. Felix melanjutkan kembali ceritanya. "Lalu apa yang kamu lakukan?" Chica memajukan sedikit tubuhnya, semakin penasaran dengan cerita Felix. Felix sedikit terkejut melihat Chica yang memajukan tubuhnya. Walaupun ada meja, jarak mereka semakin dekat. Karena tidak mau kehilangan kesempatan, Felix pun ikut memajukan tubuhnya saat bercerita. "Aku menanyakan siapa pria yang menghamilinya." Felix sengaja memberi jeda agar berlama-lama bercerita. Semakin Chica penasaran, semakin Chica akan banyak menanyakan sebelum ceritanya lama. "Kenapa kamu langsung menanyakan pria lain, sedangkan kamu juga pasti menyentuhnya?"
Cika berpikir Felix pasti ambil andil dalam hal menghamili. Tepat dugaan Felix jika Cika akan melayangkan pertanyaan padanya. Aku memang berhubungan lebih dengannya, tetapi aku bukan penggila dan kami melakukannya hanya beberapa kali selama setahun pacaran. Aku juga melakukan semua dengan hati-hati dan menggunakan pengaman. Cika masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Felix. Dia masih dengan tuduhannya yang mengatakan jika Felix ikut andil dalam proses pembuatan anak itu. Bisa saja pengamanmu itu bocor. Kalimat bodoh keluar begitu saja dari mulut Cika. Felix langsung tertawa mendengar ucapan Cika. Apa kamu pikir milikku itu bergerigi atau berduri? Tanya Felix dengan masih tertawa. Beruntunglah mereka ada di sudut restoran dan jauh dari pengunjung lain. Jadi pertanyaan Felix itu hanya Cika yang mendengar. Pipi Cika merona mendengar ucapan Felix yang terdengar vulgar. Tetapi dia menyadari jika dirinya yang memicu kalimat itu keluar. Lanjutkan. Ucap Cika mengalihkan kembali ke topik utama. Dia menangis dan meminta maaf telah selingkuh. Dan kamu memaafkan begitu saja? Potong Cika lagi. Felix menghela napasnya dan memasang senyuman di wajahnya. Iya. Jawabnya. Cika menggelengkan kepalanya, heran dengan pria di hadapannya. Terbuat dari apa hati pria itu memaafkan semudah itu, padahal jelas-jelas dikhianati. Aku juga yang mengejar pria itu untuk bertanggung jawab dengan menikahinya. Awalnya pria itu menolak, karena yakin aku juga melakukan pada Nadia. Tetapi aku menantangnya untuk tes DNA setelah anak itu lahir dan akhirnya pria itu menikahi Nadia dan saat anaknya lahir. Aku benar-benar melakukan tes DNA, agar Nadia kuat secara hukum jika anak yang dilahirkannya adalah anak suaminya. Tubuh Cika lemas seketika, pria macam apa yang akan menikahinya itu? Sebaik itu hatinya, hingga tak bisa Cika berkata-kata lagi. Untuk mendengar kisah kekasih Felix yang selanjutnya, Cika belum kuat, karena takut dengan kebaikan apa yang sudah dilakukannya untuk mantan kekasihnya yang lain lagi. Jangan kasihan padaku. Goda Felix dengan disertai senyuman di wajahnya. Siapa yang kasihan? Elak Cika pura-pura tidak kasihan, padahal hatinya begitu sakit melihat pengorbanan Felix. Coba sekarang lanjutkan bagaimana dengan kekasihmu yang kedua. Pinta Cika. Felix terlihat memikirkan dan bagaimana memulai cerita. Merangkai kata yang pas untuk membangun sebuah cerita. Aku mengenalnya saat aku naik bus ke kantor. Kamu naik bus ke kantor? Cika kembali menyela pembicaraan Felix. Iya, memangnya ada yang salah? Cika langsung menggeleng, walaupun sebenarnya ada yang salah. Karena Felix memiliki mobil dan motor, kenapa pria itu harus bersusah payah naik bus? Kami berkenalan, namanya Natasha. Kebetulan dia bekerja di Adion juga. Dia cantik tapi sayangnya. Mendengar Felix menghentikan ceritanya, Cika memajukan tubuhnya. Dia kenapa? Tanyanya penasaran. Dia tidak terima karena aku hanya pegawai biasa di Adion. Kenapa kamu berbohong? Tanya Cika. Berbohong untuk yang mana? Aku tidak berbohong karena memang pertama kali aku bekerja bukan sebagai asisten CEO. Awal aku dan Brian bekerja sebagai karyawan biasa. Papa Brian tidak langsung memberikan jabatan pada Brian ataupun aku waktu itu. Cika mengerti bagaimana bisa wanita itu tidak menerima Felix. Berapa lama kalian pacaran? Tanya Cika penasaran. Sepertinya sebulan, sepertinya 3 minggu. Apa dia masih di Adion juga? Iya, dia resepsionis di Adion. Cika mengingat jika dia pernah ke kantor Felix beberapa kali.
tetapi tidak mengetahui jika ternyata salah satu wanita yang mungkin berbicara dengannya adalah mantan kekasih Felix. Apa kalian juga? Chika menghentikan ucapannya karena bingung melanjutkannya. Tidak, kali ini tidak, karena kami hanya sebentar menjalin hubungan. Chika sedikit lega, ternyata dari keempat kekasih Felix, ada salah satu yang belum Felix sentuh. Lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Berarti kalian sering bertemu. Apa dia menyesal saat tahu kamu sudah jadi asisten CEO? Iya, dan sampai sekarang dia masih berusaha kembali padaku. Kenapa kamu tidak mau? Jika dia mencintaiku tulus, dia akan bersamaku mencapai kesuksesan. Tetapi jika dia mencintai aku saat aku sukses, berarti dia hanya mencintai kesuksesanku bukan diriku. Untuk kesekian kali kalimat bijak keluar dari mulut Felix, membungkam Chika seketika. Jika mungkin wanita itu tergila-gila pada Felix, pastinya sudah pingsan mendengar kalimat itu. Lalu apa kamu yakin aku akan jauh lebih baik darinya yang akan mencintaimu dan menemanimu mencapai kesuksesan? Tanyakan pada dirimu sendiri, kenapa kamu bertanya padaku? Felix memanggil pramusaji untuk meminta bil. Kemudian dia membayar pesanan makanan miliknya dan Chika. Chika masih terdiam mendapati pertanyaan yang diajukannya sendiri. Sudah ayo, pikirkan nanti saat kamu akan tidur dan jika kamu sudah mendapatkan jawabannya katakan padaku, aku akan mempertimbangkan. Mempertimbangkan apa? Wajah Chika berbinar. Mempertimbangkan mempercepat pernikahan kita. Tubuh Chika lemas. Dia pikir Felix akan membatalkan rencana pernikahannya jika mendengar jawabannya. Felix menuju ke mobil dan membuat Chika mengekor di belakangnya. Sesampainya di apartemen, Felix menggoda Chika untuk memikirkan pertanyaannya tadi sebelum tidur. Walaupun Chika kesal, tetapi dia memang berencana memikirkannya sebelum tidur. Benar saja, sesuai yang dikatakan oleh Felix, Chika memikirkan apa yang dikatakan Felix di restoran. Merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur, memandangi langit-langit kamar, memikirkan semua yang dikatakan Felix. Mencintai dan menemani mencapai kesuksesan? Mengulang pertanyaannya sendiri, bagi Chika menemani sampai sukses adalah hal yang sangat penting dari sebuah hubungan. Akan tetapi semua berawal dari sebuah rasa cinta terlebih dahulu, sehingga bisa dengan ikhlas menemani mencapai kesuksesan. Cinta Bersambung.